kelas PGRI 3A ingin mempersembahkan review dokumenter tentang Keraton Kasunanan Surakarta. Sejarah Keraton Solo mencatat bahwa Sunan Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi adalah pihak-pihak yang bersangkutan di Kesultanan Mataram, yang membentuk perjanjian dengan VOC pada tanggal 13 Februari 1755 yang berisi bahwa Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua wilayah kesultanan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Dan perjanjian itu dinamakan Perjanjian Giyanti. Dari hasil Perjanjian Giyanti, lahirlah kerajaan di Jawa Tengah, yaitu Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 menyebabkan Kasunanan Surakarta berpusat di Surakarta yang dipimpin oleh Sultan Pakubuwono III. Raja Kasunanan Surakarta sebagai penguasa di separuh wilayah Mataram mengambil gelar Sunan Pakubuwono dan Pangeran Mangkubumi mengambil gelar Sultan Hamengkubuwono atau Kesultanan Yogyakarta. Pada Perjanjian Salatiga 17 Maret 1757 menyebabkan wilayah Kasunanan Surakarta semakin mengecil karena diakuinya Raden Mas Said sebagai orang pangeran merdeka dengan wilayah kekuasaan yang berstatus kadipaten yang dijuluki Paraja Mangkunegara. Berikut ini merupakan susunan-susunan raja di Kasunanan Surakarta. Yang pertama yaitu Sri Susunan Pakubuwono III yang memiliki nama asli yaitu Raden Mas Suryadi. Beliau adalah raja yang menandatangani Perjanjian Giyanti bersama pamannya Pangeran Mangkubumi dan Belanda. Yang selanjutnya yaitu Sri Susunan Pakubuwono IV, putra mahkota yang menggantikan kedudukan Raja Pakubuwono II. Beliau adalah raja yang cerdas, tegas, taat beragama, dan pemberani, dan memiliki nama asli Raden Mas Subadya. Raja muda ini memiliki wajah yang rupawan sehingga beliau dipanggil Sunan Bagus. Sri Susunan Pakubuwono IV ini bercita-cita mempersatukan kembali kerajaan-kerajaan yang terpecah dalam satu kedaulatan yaitu Kerajaan Mataram. Selanjutnya yaitu Pakubuwono V. Penerus tahta berikutnya hanya memiliki masa kekuasaan yang pendek, yaitu selama 3 tahun. Pakubuwono V yang bernama asli Raden Mas Sugandi ini memiliki julukan lain yaitu Sunan Sugih atau Raja yang Kaya. Karena selain memiliki harta yang banyak, ia juga pemilik banyak ilmu kesaktian. Yang selanjutnya yaitu Pakubuwono VI. Putra mahkota yang kelak bergelar Pakubuwono VI ini terlahir dengan nama Raden Mas Sapardan. Raja yang terkenal memiliki kegemaran bersemedi sehingga memiliki nama panggilan Sinuhun Bangun Tapa. Beliau memiliki hubungan yang akrab dengan Pangeran Diponegoro yang berjasa dalam membantu perjuangannya melawan penjajah. Selanjutnya yaitu Pakubuwono VII. Terlahir dengan nama Raden Mas Malikis Solihin, beliau bukanlah putra dari Pakubuwono V, melainkan pamannya. Pada waktu raja terdahulu dibuang ke Ambon, beliaulah yang naik tahta untuk menggantikannya. Dan pada masa pemerintahannya berlangsung aman, tentram, dan damai, sehingga geliat sastra meningkat di Surakarta. Selanjutnya yaitu Pakubuwono VIII, memiliki nama asli Raden Mas Kusen. Ia adalah seorang raja yang hanya memiliki seseorang permaisuri tanpa selir-selir yang lain. Dan yang selanjutnya yaitu Pakubuwono IX. Raja ini memiliki nama asli Raden Mas Duksino. Ayahnya Raden Pakubuwono IV.
seorang pahlawan yang gigih membela tanah air melawan penjajahan Belanda bersama Pangeran Diponegoro. Yang selanjutnya yaitu Pakubuwono X. Pakubuwono X ini memiliki nama lengkap Raden Mas Malikukusno setelah dilantik menjadi raja. Beliau memerintah selama 46 tahun pada masa pemerintahan Kerajaan Surakarta memasuki era modernisasi. Tidak banyak peristiwa yang terjadi. Pada masa tersebut justru banyak dibangun infrastruktur modern. Yang selanjutnya yaitu Pakubuwono XI, putra mahkota penerus tahta yang memiliki nama asli Raden Mas Antasena dan selanjutnya menjadi raja dengan gelar Pakubuwono XI. Yang selanjutnya yaitu Pakubuwono XII. Pakubuwono XII ini menggantikan posisi ayahandanya menjadi Raja Surakarta. Yang selanjutnya di sini saya akan menerangkan sedikit tentang Masjid Paromosono. Masjid Paromosono merupakan masjid kagungan dalam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Masjid ini didirikan pada masa pemerintahan Pakubuwono II. Hal ini dilakukan untuk memberikan tempat beribadah bagi para abdi dan kerabat keraton yang memeluk agama Islam yang tinggal di dalam lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta. Konon yang memberi nama masjid ini diserahkan kepada Abdi Dalem Suronoto. Abdi Dalem Suronoto merupakan bagian dari Abdi Istana Keraton. Abdi Dalem Suronoto bertugas mengurus masjid di Keraton Surakarta atau masjid khusus untuk keluarga raja dan pegawai. Beliau juga bergerak dalam bidang keagamaan yang bertanggung jawab kepada penghulu. Masjid ini memiliki bangunan atau ruangan utama. Ruangan di tengah diapit oleh dua ruangan lainnya. Ruangan yang berada di selatan ruangan digunakan untuk TPA, sedangkan ruangan yang berada di sebelah utara digunakan sebagai tempat penyimpanan barang milik masjid. Teras atau serambi masjid berada di sebelah timur ruangan utama. Di teras tersebut ditempatkan sebuah beduk dan di sebelah timur merupakan tempat wudhu bagi warga yang ingin menunaikan sholat.